Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafiru mazidah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajmain. Summa amma ba'du. Alhamdulillah, malam ini ngaji kitab Faslun fi Ibtida'i Atarihi al-Islam wa Jumlatin minal umuri al-masyhurati. Yang mana di pertemuan sebelumnya kita membahas tentang nasab Rasulullah dari ayahnya dan dari ibunya sampai bagaimana Rasulullah wafat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi ibtida'i tarihi al-islami wa jumlatin minal umuri al-masyhurati fi kulli sanatin min sini al-hijrati ila wafatihi sallallahu alaihi wasallam. Pasal ini jelasake fi ibtida'i atarihi al-Islam. Jelasake dalam permulaane sejarah Islam wa jumlatin dan beberapa hal minal umuri urusan al-masyhurati kang terkenal fi kulli sanatin setiap tahun min sini al-hijrati dari tahun hijrah ila wafatihi sallallahu alaihi wasallam sampai wafat Rasulullah. Nah, ibtada'a apa atarihu fil Islam min hijrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min Makkah ilal Madinati bil ijma'. Jadi permulaan sejarah Islam itu dimulai dari hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Nah, siapa yang membuat itu? Wa awwaluman utawi kawitane wong Ar-Roha kang gawe tanggalan. Ar-Roha itu gawe sejarah ya, penanggalan itu. Ar-Roha kang gawe penanggalan bil hijrati kelawan hijrah, yaitu hijrah Kanjeng Nabi iku Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sanata sab'ata asyara minal hijrati, setelah 17 tahun hijrah. Jadi tahun hijrah itu yang memulainya itu adalah Sayyidina Umar. Nah, yang mana Sayyidina Umar ini itu sangat terkenal ini ya, banyak hal ya. Semisal tentang ghanimah, yang mana itu di ayat Surat Al-Anfal ayat 41 itu kan jelas pembagiannya. Tetapi Sayyidina Umar ini berani menghapus itu. Meskipun ada ayat yang qot'i. Nah, jadi beliau itu dekat dengan Allah ya karena ijtihadnya yang sangat kuat. Terus beliau juga termasuk yang melarang nikah mut'ah. Meskipun di sana sudah ada ayatnya itu famas, yaitu bismillahirrahmanirrahim, famas tamta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahunna faridah. Nah, kira-kira itu. Kemudian wa jumlatu minal umuri al-masyhurati fi kulli sanatin min sini al-hijrati ila wafati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala tartibi sinin wa hiya asyaru sininan kama yati. Wa jumlatul umuri al masyhurati utawi beberapa hal sing masyhur utawa viral iki fikul lisanatin setiap tahun min sini al hijrah dari tahun hijrah ila wafati Rasulullah sampai meninggalnya Rasulullah
ala tartibi asinin ing atase apa susunane taun wahia iku asarun sinina 10 tahun kama yakti. Jadi setelah hijrah itu Rasulullah wafat setelah 10 tahun hijrah. As-sunnatu al-awalu. Nah, pada tahun pertama hijrah fiha iku tetep ing dalam tanah tahun pertama bana bangun sapa Nabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam masjidahu. Jadi tahun pertama itu Kanjeng Nabi bangun masjid. Wa masakinahu lan panggonane Kanjeng Nabi. Waqat amala teman-teman wis gawe sapa Kanjeng Nabi fihi ing dalem binaul masjid binafsihi kelawan awak dhewe ne Kanjeng Nabi. Liur giba demen sapa Kanjeng Nabi liur giba demenake Kanjeng Nabi al muslimina ing wong muslim fil amali ing dalem amal. Jadi pertama kali Kanjeng Rasulullah sampai di Madinah itu apa? Ibaratnya itu membangun peradaban. Ya membuat rumahnya sendiri terus bangun masjid. Ya, tapi di kitab ini dijelaskan waqat amala fi binafsihi. Nah, jadi Kanjeng Nabi ku nggawe ku dengan dirinya sendiri. Dijelaskan ning iku. Wa akha bainal muhajirina wal ansori. Wa akholan dadekake saudara sapa Kanjeng Rasul al muhajirina ing wong muhajir wal ansori lan wong ansor. Nah, jadi sabare sesudah itu ya, sesudah bangun tempat masjidnya, terus ibaratnya itu tempat kumpulnya, terus membangun tempat tinggalnya, maka Kanjeng Rasulullah adalah membangun apa? Mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan kaum ansor. Akhirnya muncullah al-ummah al-islamiyah yang dulunya kabilah-kabilah orang sana sendiri-sendiri akhirnya menjadi al-ummah al-islamiyah, kira-kira itu. Nah, wa aslama Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Nah, kemudian apa pada tahun itu Abdullah bin Salam masuk Islam. Siapakah Abdullah bin Salam ini? Abdullah bin Salam ini adalah orang Yahudi, tokoh besarnya Yahudi masuk Islam. Kenapa? Nah, Abdullah bin Salam ini masuk Islamnya itu karena ilmu. Karena ilmu. Dia mencocokkan dengan apa yang ada di keyakinannya, di kitabnya. Nah, kemudian watwafa Utsman bin Mad'un. Nah, kemudian meninggal Utsman bin Mad'un, akhu Rasulillah, dulure Kanjeng Rasulullah, minar rodoah saking susuruan. Nah, Utsman bin Mad'un ini adalah salah satu dari 40 orang yang pertama kali masuk Islam. Masuk Islamnya diajak oleh Sayyidina Abu Bakar. Jadi pada tahun pertama hijrah siapa ini? Utsman bin Mad'un ini wafat. Wa fihal lan iku tetep ing dalem tahun sing pertama. Wa fihal lan ing dalem tahun sing pertama syariat den syariatake apa al adanu adan wal iqamatu lan iqamah. Nah, jadi pada tahun pertama hijrah itu baru disyariatkan apa? Adzan dan iqamah. Siapa itu yang melakukan? Bilal. Pada tahun pertama hijrah. Jadi ketika di Mekah itu ketika sholat itu belum menggunakan adzan dan iqamah. Nah, kalau dicari di hadis-hadis itu ceritanya bagaimana? Itu dulu
ada yang bilang, oh ya sudah kalau waktunya sholat saya tak datangin rumahnya, saya aja. Terus ada yang bilang, oh kita menggunakan apa, lonceng seperti orang Nasrani dan lain sebagainya itu. Dan dilalah ternyata Abdullah bin Zaid itu mimpi ar-ru'ya fil manam, kira-kira itu. Dia melihat dalam mimpinya itu ya azan yang kita dengarkan hari ini itu. Nah, dia datang kepada Rasulullah terus bilang, oh saya kemarin mimpi ini ya, mimpi ini azan itu. Nah, akhirnya apa? Setelah ada peristiwa itu, Umar juga cerita, Sayyidina Umar juga bercerita, saya juga mimpi itu loh ya Rasul, 20 hari yang lalu katanya. Terus Rasulullah menjawab, kok nggak bilang, kok nggak bilang kedahuluan Abdullah bin Zaid ini. Nah, kira-kira itu. Jadi apa? Ibaratnya tuh mimpi itu juga bisa menjadi ini ya, menjadi pertimbangan, tetapi dia ndak ini. Wafiha lan iku tetap ing dalam tahun pertama. Apa adina paring izin sapa Allah Gusti Allah lil muslimina untuk wong muslim dikita li a'daihim, memerangi musuh-musuhe. Ba'da mu'aradatihim, sakwise ing dalem apa memperlihatkan musuh tadi perlawanane lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi pada tahun pertama itu yang terjadi itu yaitu apa? Pertama Rasulullah itu membangun masjid sebagai pusat peradaban, terus membangun tempat tinggal. Setelah itu apa yang dilakukan Rasulullah? Apa? Menjadikan persaudaraan antara orang Muhajirin dan Ansor. Maka terjadilah al-ummah al-islamiyah. Al-ummah al-islamiyah. Nah, tempat kumpulnya al-ummah menjadi al-ummah al-islamiyah iki, persaudaranya kuat itu apa? Ya di masjid itu. Di masjid itu. Nah, persaudaraannya menjadi kuat orang-orang muslim ini. Jadi masjid zaman itu kan tidak hanya menjadi tempat ibadah mahdhah saja ya, tetapi ini fungsinya lebih sangat banyak sebagai pusat syiar. Nah, kenapa sirinya, kenapa kok Rasulullah membangun masjid dulu? Kok tidak seperti siapa? Jengis Khan, Kublai Khan di ya, sebuah makna itu kan harus diwujudkan dalam simbol. Nanti kalau tidak diwujudkan dalam simbol itu bisa hilang. Nah, dan masjid itu adalah simbol dari peradaban Islam. Biasanya orang melihat peradaban yang baik itu apa? Ya yang masjidnya bagus. Makanya dulu di Jakarta bangun Masjid Istiqlal. Meskipun di beberapa data akhirnya menjadi pemborosan atau apa, inflasi atau apa itu namanya. Di beberapa negara Arab itu biasanya di pasar-pasar itu masjidnya besar-besar, malah bagus-bagus. Karena itu simbol dulu. Nah, jadi dulu itu simbol pusat peradaban itu ya masjid itu. Semua hal di situ ada. Kalau di Mesir kan ada Masjid Azhar, ada Masjid Amr bin As, di Tunis ada Masjid Uqbah bin Nafi. Jadi dulu para sahabat itu ketika berhasil menempati sebuah kota, kebiasaannya ya membangun peradaban tadi dengan wujud simbol fisik, yaitu apa? Masjid. Nah, tapi pada tahun kedua wasanatu asaniyatu utawi tahun sing keloro
iku fiha tetep ing dalem asaniyah kuwilat den pindah apa al kiblatu kiblat ilal Ka'bah kepada Ka'bah ba'da sanata asaro au sab'ata asaro apane syahron. Nah, minal hijrati fi Sya'bana. Jadi setelah 16 bulan atau 17 bulan setelah hijrah, kiblat dipindah dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Wa fiha lan iku tetep ing dalem sanah asaniyah furido den wajibake apa asaumu ar-ramadhana puasa Ramadan. Jadi puasa Ramadan itu wajibnya pada tahun kedua hijrah. Ya toh? Apa syahru bulan Ramadan. Wa fiha lan iku tetep ing dalem tahun kedua furidot dan wajibake apa sedaqatul fitrati zakat fitrah. Wa zakatul amwali dan zakat harta. Nah, wa fiha lan iku tetep ing dalam tahun kedua syariat dan syariatke disyariatkan apa salatul aidaini salat dua Idul Fitri. Wa fiha lan iku tetep ing dalam tahun kedua kana terjadi apa ghazwatu Badrin al-Kubra perang Badar sing gede. Jadi perang Badar iku mau ana Subra ana Kubra. Fi Ramadhana ing dalam bulan Ramadan. Wa fi Syawalin dan pada bulan Syawal minha dari tahun kedua bana bi Aisyata radhiyallahu anha. Jadi pada tahun kedua hijrah Rasulullah menikah dengan Sayyidah Aisyah. Wa fiha pada tahun kedua ini juga tazawwaja sapa Ali Fatimata. Nah, jadi pada tahun kedua ini Sayyidina Ali menikah dengan Sayyidah Fatimah. Wa fiha lan pada tahun kedua ini tufiyat wafat Ruqayyah bintu Rasulillah binti Rasulillah. Jadi anak Rasulullah meninggal kalau pada tahun pertama beberapa peristiwa itu menunjukkan simbol-simbol fisik ya, seperti masjid, tempat, terus simbol mayoritas. Jadi kabilah-kabilah menjadi al-ummah al-islamiyah. Sehingga ketika menjadi al-ummah al-islamiyah menjadi umat mayoritas di situ. Tapi di tahun kedua ini banyak sekali simbol-simbol simbol-simbol yang bersifat makna. Dulu waktu umat muslim ada di Mekah, sholatnya menghadap Baitul Maqdis. Ketika sudah hijrah sama Rasulullah, ternyata waktu itu ada perpindahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Para sahabat memahaminya juga secara simbol. Beberapa sahabat memahaminya simbol fisik ya. Berarti sholat saya yang dulu di Mekah sama sholat saya yang ada di Madinah ini sebelum disuruh inilah ya sia-sia. Akhirnya turun di surat ayat Al-Baqarah itu, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Imanakum itu artinya sholat. Maka kalau kita melihat di kitab di Sahih Bukhari itu ya, ketika membahas iman itu kadang ya rukun Islam itu, kadang ya perbuatan manusia sing tanda-tandane beriman ki ngene. Karena apa? Di Al-Qur'an kata iman itu digunakan ketika salah satunya digunakan untuk arti sholat.
Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Imanakum ini sholat. Kenapa kok menggunakan imanakum? Makna dari sholat itu kan beriman kepada Allah. Nah, jadi pada tahun kedua ini mulailah sesuatu yang bersifat makna tadi. Terus akhirnya turun ayat yang di Al-Baqarah itu yang laisal birro antuwalu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birro man amana billahi wal yaumil akhiri wal malaikati wal kitabi wan nabiyina wa atal mala ala hubbihi dawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabili wasailina wa fil riqab ila akhiri. Terus wa aqamas shalah. Ayat-ayat itu ingin menunjukkan ya bahwasanya sesuatu yang dianggap baik itu tidak hanya simbol saja. Simbol apa, menghadap ke timur, menghadap ke barat dan sebagainya. Tapi ya kemaknanya tadi. Kemaknanya tadi. Sehingga ketika bertemu semisal sesama makhluk ya. Semisal saya ketemu orang ahli tasawuf seperti Mas Ali, maka saya akan banyak cerita tentang tasawuf. Nah, karena nilai makna baik bagi dia itu. Tapi kalau saya ketemu para penjual telur, maknanya saya akan menawarkan sebuah keuntungan dari jual beli telur tadi. Kira-kira itu. Kok saya ketemu yang secara biografi, secara data itu dikenal sebagai botoh semisal. Maka saya akan banyak cerita tentang keunggulan calon. Bukan kok itu tidak boleh. Saya akan banyak cerita keunggulan calon. Seandainya botohnya tadi ini sukanya fikih, maka saya tidak akan membahas fikih. Saya akan lebih banyak cerita ini. Maka itu sesuai dengan maknanya tadi. Kan laisal birro tadi. Walakinnal birro man amana billah wal yaumil akhir wal malaikah wal kitabi wan nabiyina wa atal mala ala hubbihi dawil qurba. Memberikan hartanya yang paling dia senangi kepada orang-orang terdekatnya itu. Nah, waktu itu orang Muhajirin itu kan sudah meninggalkan hartanya. Dia hijrah dari Mekah ke Madinah tadi. Nah, maka orang Madinah, nah itu pada tahun kedua. Pada tahun ketiga, asalisatu fiha ghazawatun. Nah, pada tahun ketiga itu sudah terjadi beberapa perang, wasaroya dan peperangan. Minha ghazwatu Uhudin. Nah, diantaranya adalah perang Uhud. Yauma asabti asabi min Sawalin. Jadi pada hari Sabtu tanggal 7 bulan Syawal. Summa ghazwatu Badrin as-Sughra. Nah, kemudian perang Badar Sughra. Berarti perang sing neng Bukit Badar iku mau. Neng Badar iku mau. Wa fiha ghazwatun Nadir. Nah, kemudian apa? Wa hurimat al-khamru ba'da Uhudin. Nah, pada tahun ketiga itu baru diharamkan khamr. Jadi dulu para sahabat itu para orang yang masuk Islam sebelum perang Uhud itu masih banyak yang khamr itu masih ini. Nah, pengharamannya itu tidak langsung. Nah, yang pertama itu bisa dilihat di surat An-Nisa itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabu as-sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna. Itu. Nah, kemudian pengharamannya itu ya ketika yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihi ma ismun kabirun wa manafi'u linnas. Nah, itu. Nah,
Terus hukum terhadap orang yang minum khamar pada masa Rasulullah itu banyak perbedaan. Rasulullah pernah melihat orang yang minum khamar ya cuma dipukul pakai sandal. Tapi di kita fikih itu dicambuk sampai 80 kali atau apa itu. Nah, itu mungkin pembahasannya tidak di sini. Itu bisa dilihat di mana? Di Islamul Fuqaha, punyanya Nadir Hamami. Beliau menceritakan, beliau adalah salah satu ulama, salah satu cendekiawan Tunis yang menceritakan sejarah hukum Islam. Di antaranya ya sejarah hukum orang yang minum khamr itu dihukum apa. Ternyata pada zaman Rasulullah itu tidak semua orang yang minum khamr itu terus dicambuk, itu tidak. Ada yang cuma dipukul pakai sandal. Bahkan ada yang melakukan hubungan suami istri di waktu bulan puasa. Bagaimana Rasulullah menghukumi itu? Disuruh apa? Disuruh puasa jelas tidak mampu. Disuruh memerdekakan budak tidak mampu. Disuruh ngasih makan orang miskin 60 tidak mampu. Akhirnya sama Rasulullah dikasih kurma, disuruh membagikan. Setelah disuruh membagikan, di kitab Islamul Fuqaha itu Dilala malah cerita Rasulullah bilang kasihkan kepada orang yang paling miskin dan yang paling membutuhkan untuk itu. Jawabannya yang paling butuh ya saya ya Rasul. Akhirnya Rasulullah menghukuminya bagaimana? Ya sudah, berarti itu untuk keluarga kamu. Sahabat ini sudah melakukan apa? Ibaratnya pelanggaran fikih, tetapi akhirnya bisa mendapatkan makanan. Nah, itu cara Rasulullah membuat hukumnya. Pembelaannya terhadap mustad'afin itu sangat tinggi. Pembelaannya terhadap orang-orang lemah itu sangat tinggi. Meskipun dia bersalah dan harus mendapatkan hukumannya tetap berjalan. Tetapi karena dia yang paling miskin ya untuk dia tadi. Nah, kira-kira itu. Wa fiha lan pada tahun ketiga tazawwaja sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Hafsah ing Sayyidah Hafsah. Sayyidah Hafsah ini putrinya Sayyidina Umar radhiyallahu anha. Wa tazawwaja sapa Utsman Umma Kulsum anhu radhiyallahu anhu. Wa wulida sapa Al Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Jadi Sayyidah Fatimah itu berarti hamilnya ini langsung itu ya. Nikahnya di tahun Hijriah pertama, tahun Hijriah kedua, tahun Hijriah ketiganya Sayyidina Hasan sudah lahir. Nah itu Arabiatu utawi tahun sing nomor 4 dari Hijriah tadi. Fiha tazawwaja sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam Umma Salmah radhiyallahu anha. Wa kusirat apa as-sholatu. Nah, jadi diperbolehkannya qashar itu pada tahun Hijriah keempat. Kalau puasa itu tahun Hijriah kedua, zakat tahun Hijriah kedua, haji malah belum. Berarti waktu di Mekah itu rukun Islamnya yang mana itu, Mas? Kira-kira. Waktu di Mekah itu rukun Islamnya 5 itu atau apa ya? Nah, pasti makanya kalau kita lihat di hadis-hadis itu yang kalau dicari di asbabul wurudnya itu turun di Mekah, pasti penekanannya kepada persaudaraan. Kebanyakan itu persaudaraan.
al musliman salima al muslimin lisanihi wa yadihi dan bla bla itu. Bahkan di kitabul iman itu kan Imam Bukhari kan banyak memunculkan hadis-hadis kesempurnaan iman tadi dari perbuatan tadi. Kira-kira itu. Wa nazala Jibril fi ghuswati Dzatir liqa bi sholati al-khaufi. Nah, pada waktu itu ada sholat khauf. Wa fitilka al-ghuswah Dzatir liqa itu nuzila apa ayat tayamum. Jadi tayamum itu disyariatkan tahun keempat Hijrah. Nah, itu kira-kira. Wa fiha ghuswatun Khandaq, dan di sana ada perang Khandaq. Wa kana apa khisarul ahzabi al madinata khamsata asar yauman. Nah, waktu perang Khandaq itu wa kana khisarul ahzabi ngepung kumpulan al madinata. Jadi Madinah dikepung itu selama asaro yauman. Summa hazamahum Allah azza wa jalla. Kemudian Allah menghancurkan Ahzab ini itu waktu perang Khandaq. Wa arsala alaihim rihan. Wa arsala mengirim sapa Allah alaihim mengatasi al Ahzab rihan ing angin wa junudan lan bala tentara malaikat. Nah itu. Jadi pada tahun keempat itu terjadi perang Khandaq. Itu hampir perang Khandaq ini peristiwanya hampir sama dengan ini ya. Pasukan gajah yang mau menghancurkan Ka'bah itu. Kira-kira itu. Wa fiha lan pada tahun itu, pada tahun keempat itu kutila apa al-qura'u. Wong kang sing pinter maca Al-Qur'an. Bibi Rimaunata radhiyallahu anhum. Nah, di Bi'ir Maunah. Wa fiha, dan tahun keempat ini wulida sapa Al-Husain. Nah, jadi Sayyidina Hasan itu lahirnya tahun ketiga Hijrah. Sayyidina Husain lahirnya pada tahun keempat. Berarti langsung Al-Khamisatu utawi tahun sing nomor 5, berarti tahun kelima Hijriah. Fiha iku tetep ing dalam tahun 5 Hijriah waswatu daumatil jandal wa Quraidah dan Bani Quraidah. Nah itu. Wa Bani al-Mustalik wa kana min asri Banil Mustalik sapa Baroh bintu Raisihim. Nah, pada tahun kelima Hijrah itu terjadi perang Daumatil Jandal wa Quraidah dan Bani Mustalik. Nah, ternyata Bani Mustalik itu ada yang menjadi tawanan. Namanya Baroh bintu Raisihim. Nah, anaknya Bani Mustalik ini, anaknya rajanya itu. Fatazawwaja mongko menikahi ha ing Baroh bintu ing Baroh ini sapa Rasulullah. Wasama lan memberi jeneng sapa Rasulullah atau ngarani sapa Rasulullah ha ing Baroh Juwairiyata ing Juwairiyah radhiyallahu anha. Nah, jadi salah satu hebatnya Rasulullah ya. Kalau itu dibaca pada zaman itu sangat hebat. Hebatnya di mana? Tawanannya saja itu akhirnya dinikah. Pada waktu itu kan kita bisa membayangkan itu. Tawanan itu diapakan? Tapi sama Rasulullah itu dinikah. Nah, karena dinikah itu fala masami'a sapa Banul Mustalik. Nah, bidzalika kelawan mengkuno pernikahan
tazawajuha Rasulullah iki aslamu padha mlebu Islam kabeh. Jami aslamu maka padha Islam kabeh, jami uhum ya sekabehane Banu Mustalik. Nah, itu salah satu konsep dakwah ya. Wasoru dadi sapa Banu Mustalik iku aunan nulungi lil muslimina wong muslim. Nah, jadi di antara apa? Di antara cara dakwah Rasulullah seperti itu. Bada ingkanu setelah mereka semuanya itu iku ada ahum. Nah, sebelumnya Bani Mustalik itu memusuhi Rasulullah. Nah, jadi di Yasrib atau di Madinah saat itu ada 3 suku Yahudi yang besar itu, Bani Mustalik, Bani Nadir sama Bani Qorido. Nah, Bani Qorido ini nanti mungkin bisa dilihat ini ya. Itu kebanyakan itu ahli, kalau sekarang itu pandai, ahli membuat apa? Senjata. Cara pandai besi itu. Bani Qorido itu ahli di situ. Nah, Bani Qorido. Nah, ketika mendapatkan cerita Rasulullah itu menang peperangan, mereka bilang, alah jenengan ini menang melawan para pedagang, ibaratnya itu. Kalau diajak perang diajak jihad tidak mau ikut, tapi banyak komentar, kira-kira itu. Akhirnya di beberapa riwayat itu Bani Qorido ini menggoda salah satu umat muslim ya, sampai ada yang meninggal satu itu. Akhirnya setelah itu Rasulullah mengirim, kalau ceritanya itu mengirim pasukan ke sana. Diajak perang tidak mau, terus ngajak damai, Rasulullah tidak mau damai. Pilihannya ya cuma satu, karena sudah ngerecoki, ibaratnya kalau sekarang ya, kalau sudah ngerecoki al-ukhuwah al-islamiyah atau al-ummah al-islamiyah di Yasrib ini, di Madinah, pilihannya cuma satu, perang atau meninggalkan kota Madinah. Soalnya Bani Qorido ini kalau di dalamnya itu selalu ngerecoki terus. Akhirnya mereka memilih keluar dari Madinah. Wa fi hadhi al-ghazwah utuhimat. Nah, wa fi hadhi al-ghazwah utuhimat den disangka Allah. Sapa Aisyatu, Sayyidah Aisyah Sufyan bin Mu'tal dengan kelawan Sufyan bin Mu'tal radhiyallahu anhuma. Nah, jadi pada perang itu Sayyidah Aisyah itu diduga melakukan hubungan dengan Sufyan bin Mu'tal ini. Tetapi Fabar ro'a bebasake sapa Allah, Fabar ro'a membebasake ha ing Aisyah apa Al-Qur'anu ayat Al-Qur'an. Nah, jadi pada perang itu Rasulullah sudah menikah dengan siapa itu? Juwariyah. Dulu itu kan biasanya kalau perang kan mengajak salah satu istrinya atau Rasulullah itu. Salah satunya itu diajak. Nah, pas habis perangnya Rasulullah menikah dengan Juwariyah, ya, dilalah dalam peristiwa itu Sayyidah Aisyah itu ketinggalan rombongan. Nah, dalam perang dulu itu biasanya pasukannya itu di ngarep, di depan, terus yang satu itu di belakang. Menjaga kalau nanti ada serangan dari musuh. Nah, kira-kira itu.
Dilalah yang melakukan itu adalah Sofwan bin Mu'tal ini. Sofwan bin Mu'tal ini kalau sekarang mungkin terkenal bukan orang maksiat ya, terkenal nakal ini. Waya sholat jamaah ora gelem. Waya bojone poso ya ora oleh poso. Ngono. Waya bojone tahajud ya ora oleh tahajud. Jadi gambare Sofwan iki wong sing orang yang seperti itu, dan kalau diduga melakukan hubungan suami istri itu sangat mungkin. Nah itu Sofwan. Nah ada satu hadis tentang Sofwan ini kan, yang mana itu istrinya itu menghadap kepada Rasulullah dan cerita, ya Rasul, suami saya itu melarang saya untuk sholat tahajud, sudah, dan juga melarang saya untuk puasa. Nah, akhirnya Sofyan dipanggil lah itu. Ya Sofyan, kenapa kok seperti itu? Jawabannya, ya Rasulullah, tugas saya ini menjaga kota Madinah kalau malam. Saya pulang itu ya sekitar ketika waktu subuh. Nah, istri saya itu tiap hari puasa. Nah, kok terus piye? Nah, kadang-kadang bisa jadi ini cerita. Kalau sholat tahajud yang dibaca itu surat Al-Baqarah. Lah terus gimana nih hubungan suami istri ini bagaimana ini? Kerja saya malam, kadang saya pulang itu jam 3. Lah istri saya lihat itu sholat tahajud, bacanya surat Al-Baqarah. Setelah sholat tahajud selesai, terjadilah sholat subuh. Setelah sholat subuh, setelah adzan subuh itu, istri saya ini puasa. Nah itu sahabat Sofwan itu. Nah sehingga ini wafiha, dan pada tahun kelima itu tazawwaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Zainab Sayyidah Zainab binti Jahas. Bada antolaqoha sawuse menceraikan ing Zainab sapa Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah ini siapa? Itu dulu budak yang mengikuti Sayyidah Khadijah. Terus dijadikan anak angkat oleh Rasulullah, dinikahkan kepada Zainab ini. Nah, Zainabnya tidak begitu suka. Nah, akhirnya apa? Diceraikanlah, akhirnya cerailah itu. Tetapi waktu melamar siapa ini? Melamar Zainab ini, Rasulullah itu meminta kepada siapa? Zaid ini untuk melamarkan. Lah ning hadis-hadis ceritane. Justru yang melamarkan Rasulullah kepada Zainab ini siapa? Ya Zaid bin Harisah ini. Tetapi hikmahnya kenapa seperti ini? Ini menghilangkan budaya dahulu, apa itu? Anak angkat itu posisinya seperti anak nasab. Jadi Zaid dulu itu ya Zaid bin Muhammad gitu. Setelah ada peristiwa itu maka tidak boleh ini. Wafiha apa ya? Batola ubtilat. Nah, wafiha ubtilat dan batalake apa ada tutabana apa kebiasaan anak angkat. Kebiasaan apa itu? Nasabnya dibinkan apa disandarkan kepada orang ayah angkatnya. Itu dihilangkan setelah itu. Wafiha nusilat ayatul hijab wa faridatul haji, dan pada tahun itu berarti tahun kelima hijrah itu baru difardukan haji. Nah kemudian
Kemudian asadisatu wa fiha ghazwatul Hudaybiyah. Nah, itu ada apa? Perang Hudaybiyah. Wa bai'atur ridwan. Nah, bai'at ridwan. Kalau di kitab-kitab sejarah itu sering diceritakan apa? Hudaybiyah ini perjanjian Hudaybiyah. Wa fi asna'i ruju'ihi alaihi salatu wassalam minal Hudaybiyati ilal Madinati nuzilat alaihi apa suratu al-Fathi. Nah, ketika Rasulullah wa fi asna'i ruju'ihi lan ing dalem perjalanan pulangi Rasulullah minal Hudaybiyati ilal Madinah, dari Hudaybiyah ke Madinah, nuzilat diturunkan alaihi ing atase Rasulullah apa suratul Fathi, surat Fatah, Fathul Mekah itu. Baru turun suratnya. Nah, berarti tahun kelima itu diwajibkan haji umat muslim. Tahun keenamnya mau berangkat haji, terjadilah perjanjian Hudaybiyah. Yang perjanjiannya secara dohir itu merugikan umat muslim. Tahun itu nggak boleh haji, tahun berikutnya baru boleh haji. Orang Madinah yang ingin kembali dibiarkan, orang Mekah yang ingin masuk Islam tidak boleh. Di antaranya itu. Nah, fafariha sapa al muslimuna. Nah, tetapi fafariha bunga sapa al muslimuna wong muslim bibusra fathi Makkah ing dalem bunga apa? Penaklukan kota Mekah. Padahal itu perjalanan pulang dan para sahabat tidak jadi ke Mekah, tidak jadi ibaratnya pulang kampung. Wa fiha lan iku tetep ing dalam tahun ke-6 kusifat gerhana apa asamsu srengenge. Wa nuzilat dan diturunake apa ayatul dohari, ayat dohar. Ayat dohar itu apa? Di Al-Mujadalah itu. Di surat Al-Mujadalah ayat 3. Ayatnya itu apa? Walladzina yudhahiruna min nisaihim summa yauduna lima qalu fatahriru raqabatin min qabli ay apa itu. Nah, itu di ayat ini, ayat Al-Mujadilah ayat 3 itu. Kenapa disebut ayat Ad-Dohar itu? Itu karena ini ada tradisi Arab, kalimat tradisi Arab yang kalimatnya seperti ini, anti alayya kadohri umi. Nah, jadi dulu orang Arab itu, orang Arab jahiliyah itu kalau menceraikan istrinya itu bilangnya bukan kamu saya ceraikan, itu ndak, anti alayya kadohri umi. Nah, kaya punggunge iki, punggunge ibu iku mang. Nah, ternyata itu ada salah satu sahabat yang keceplosan, ibaratnya keceplosan bicara itu. Keceplosan. Kenapa keceplosan itu, Pak? Lumayan dawa itu. Dia melihat kok wajahnya tidak seperti yang saya bayangkan. Maksudnya tidak ingin cerai, tapi kalimat itu dimunculkan. Tapi simbol anti alayya kadohri umi ini tradisi Arab jahiliyah itu artinya pisah. Nah, akhirnya istrinya ini datang kepada Rasulullah minta saran bagaimana ini. Menurut Ibnu Abbas waktu itu, ya itu artinya ya sudah tidak boleh, itu sudah pisah. Karena apa? Karena makna anti alayya kadohri umi itu adalah pisah, kira-kira itu. Nah, akhirnya yang perempuan ini minta kepada Rasulullah agar dikasih solusi, turunlah ayat itu. Boleh seperti itu. Itu ndak apa-apa, tetapi nanti summa yauduna lima qalu fatahriru raqabatin. Tetapi kalau diulangi lagi, maka dia kalau ingin kembali wajib memerdekakan budak saat itu.
Kira-kira gitu. Kemudian kira-kira ini ya, sampai ayat dohar ini. Jadi kesimpulannya itu di dalam Islam itu setelah hijrah itu ada simbol-simbol yang bersifat fisik, yaitu apa? Bagaimana Rasulullah membuat peradaban itu harus diwujudkan dalam wujud fisik ya. Membentuk apa? Membangun masjid, terus membangun rumah. Terus juga ada simbol-simbol yang mana itu penekanannya itu kepada makna. Seperti apa? Perpindahan kiblat. Terus ayat yang terakhir tadi itu, ayat doha dan lain sebagainya. Nah, kira-kira itu. Jadi pentingnya untuk adanya peradaban itu dibutuhkan sebuah simbol, baik simbol makna dan juga simbol materi, fisik. Tanpa adanya simbol fisik, maka itu tidak mungkin menjadi sebuah peradaban. Nah, dan itu dimulai oleh Sayyidina Umar ya, dengan membuat tahun Hijriyah itu. Dimulai dengan ini. Seandainya tidak ada penandaan itu, maka kita akan kesulitan. Sholihin lahir pada tahun apa? Oh iya, pas wayai pasar Klepek. Semisal di pasar Klepek itu, waktu pasar Klepek dilalah 100 tahun ke depan, pasar Klepek ini sudah menjadi taman menjadi taman. 300 tahun kemudian pasar Klepek itu tidak ada. Akhirnya ya Sholihin tidak ada. Karena tidak ada simbol bentuk fisik tadi. Nah, beberapa hal ya, biasanya orang yang masih menonjolkan simbol fisik menjadi simbol utama itu peradaban abad 17-18 atau sebelum Portugis menguasai Selat Malaka itu. Tapi setelah itu simbol peradaban yang paling kuat itu apa? Maknanya lebih kuat dibanding simbolnya. Yang sampai hari ini kita masih rasakan kan Ka'bah ini, maknanya lebih besar dibanding bentuk fisiknya. Abraham meskipun berhasil membuat gereja di Yaman dan berharap semua umat, semua manusia, semua makhluk itu akan ke sana dan tidak ke Ka'bah, tidak bisa. Kenapa? Karena Ka'bah itu maknanya lebih besar dibanding bangunan yang megah yang ada di Yaman saat itu. Nah, kira-kira ya kalau simbol hari ini, simbol peradaban itu ya tidak kepada simbol-simbol kemapanan ibadah mahdhah. Jadi itu apa? Kepada simbol-simbol ya yang bisa memberikan peradaban yang sangat hebat, yaitu apa? Sumber ekonomi ini enek. Seperti Rasulullah ketika membuat simbol masjid itu tidak hanya simbol mahdhah. Suatu ketika itu dulu saya pernah diajak melihat gereja di Jerman. Salah satu dari orang Indonesia yang di Belanda ngajak saya di gereja yang ada di Jerman. Tempatnya megah sekali, bagus, mau megah banget. Nah, setelah saya duduk di situ, terus saya keluar. Dia cerita cuma gini. Abad 17 dan 18, simbol kemajuan peradaban itu adalah
kemapanan tempat ibadah. Gitu. Terus kalau hari ini katanya, kalau hari ini itu sudah bergeser. Simbol kemapanan peradaban itu adalah simbol yang bisa menjadi pusat ekonomi. Terus mencontohkan, kenapa Singapura itu lebih kelihatan lebih maju dibanding Indonesia, dibanding Malaysia dan sebagainya? Karena di situ menjadi simbol pusat transportasi dagang dunia. Maka dia menjadi simbol ini, simbol peradaban tadi. Kira-kira itu. Nah, kalau Rasulullah dulu menjadikan masjid sebagai simbol persaudaraan di antara umat muslim, persaudaraan itu otomatis kan tidak hanya omongan toh. Dia adalah saudara saya. Pasti ada perbuatan-perbuatan, yaitu saling memberikan kedermawanannya tadi. Jadi ibaratnya kalau sekarang saya datang ke masjid itu, pulang-pulang kalau saya tidak punya pekerjaan bisa dapat pekerjaan. Yang saya tidak mempunyai keahlian bertahan hidup, setelah datang ke masjid saya ketemu orang-orang yang bisa menginspirasi itu. Yang dulunya saya tidak bisa komputer, saya menjadi bisa. Yang dulunya saya tidak bisa bercocok tanam, menanam dengan hari ini saya bisa. Nah, kira-kira itu. Nah, itu mungkin kalau dihadirkan makna masjid zaman Rasulullah itu ya bisa jadi seperti itu. Jadi simbol maknanya lebih besar daripada simbol materi bentuk fisiknya. Kira-kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.